Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah menakjubkan tentang Abu Dujana, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga keluarganya dari perkara haram meski dilanda kelaparan. Dengan kejujuran dan keteguhan imannya, keajaiban dari Allah pun terjadi, mengubah hidupnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Di dalam kitab I'anatul Thalibin pada bab Luqatah, karya Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati, terdapat sebuah kisah penuh haru tentang seorang sahabat Nabi yang begitu mulia hingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Sahabat itu adalah Abu Dujana radhiyallahu anhu, seorang tokoh pemberani dari kabilah Khazraj yang dikenal tak hanya karena keberanian dan ketangguhannya di medan perang, tetapi juga karena kesalehannya yang begitu dalam. Nama asli Abu Dujana adalah Samak ibnu Kharsyah, seorang prajurit yang tak gentar di bawah ancaman musuh. Ia bahkan dikenal sebagai pemilik ikat kepala merah, simbol keberaniannya yang legendaris. Tak hanya itu, ia juga dipercaya Rasulullah untuk memegang pedang beliau, sebuah kehormatan besar yang menegaskan kedekatan dan kepercayaan Nabi kepadanya. Pedang tersebut kerap ia gunakan untuk melindungi agama Allah di medan pertempuran, menjadikan namanya harum di kalangan para sahabat. Namun, di balik semua kehebatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Abu Dujana dengan kesulitan yang tak kalah berat, yaitu keterbatasan ekonomi. Sebagai seorang kepala keluarga, Abu Dujana harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Setiap hari, ia bekerja dengan penuh semangat, menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta. Keadaan ini tidak membuatnya lemah, melainkan semakin menguatkan keimanannya. Abu Dujana begitu teliti menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram, meski godaan dunia sering datang menghampiri. Pada suatu pagi yang tenang di Madinah, seperti biasanya, para sahabat berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Di antara mereka, tampak Abu Dujana radhiyallahu anhu hadir seperti biasa. Namun, ada satu kebiasaan Abu Dujana yang selalu menarik perhatian Rasulullah. Setiap kali sholat subuh usai, sebelum Rasulullah memimpin doa bersama, Abu Dujana selalu tergesa-gesa meninggalkan masjid. Ia tidak pernah menunggu doa ba'da sholat yang biasa dipanjatkan Rasulullah. Hal ini membuat Rasulullah bertanya-tanya, apa yang membuat sahabat setianya itu selalu terburu-buru pulang? Hingga suatu hari, Rasulullah memutuskan untuk menanyakan hal itu langsung kepada Abu Dujana. Usai sholat subuh, sebelum Abu Dujana sempat meninggalkan masjid, Rasulullah memanggilnya. Wahai Abu Dujana, sapa Rasulullah lembut. Kenapa engkau selalu terburu-buru pulang setelah sholat? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah yang ingin kau sampaikan bersama kami dalam doa? Abu Dujana terdiam sejenak, wajahnya tampak ragu, namun ia tak bisa mengabaikan pertanyaan penuh kasih dari Rasulullah. Anu, ya Rasulullah, ujarnya pelan. Saya memiliki alasan mengapa saya harus segera pulang. Rasulullah menatapnya dengan penuh perhatian. Apa alasanmu, wahai Abu Dujana? Sampaikanlah kepadaku, kata beliau dengan lembut namun tegas. Abu Dujana menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Begini ya Rasul, katanya. Rumah kami berada berdampingan dengan rumah seorang laki-laki, tetangga kami. Di atas pekarangan rumahnya terdapat sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi dan dahannya memanjang hingga ke atap rumah kami. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma-kurma dari pohon itu sering berjatuhan ke halaman rumah kami. Rasulullah, kami adalah keluarga yang tidak berpunya. Anak-anak kami sering merasa lapar karena kekurangan makanan. Saat mereka bangun dan melihat ada kurma yang berserakan di rumah, mereka cenderung memungut dan memakannya tanpa bertanya. Oleh sebab itu, setelah selesai salat, saya selalu bergegas pulang agar bisa mengumpulkan kurma-kurma itu terlebih dahulu sebelum anak-anak saya bangun.
Saya kumpulkan kurma tersebut dan saya kembalikan kepada pemiliknya, tetangga kami itu. Mata Rasulullah mulai berkaca-kaca mendengar cerita itu. Namun Abu Dujanah melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih lirih, seolah menyimpan rasa bersalah yang mendalam. Namun, ya Rasul, katanya, suatu pagi, saya terlambat pulang. Ketika saya sampai di rumah, saya melihat salah seorang anak saya sudah terbangun. Dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan ia sedang mengunyah sebutir kurma basah. Rupanya, ia memungut kurma yang jatuh dari pohon itu dan memakannya. Abu Dujanah menunduk, suaranya bergetar saat ia melanjutkan, hati saya hancur ya Rasul. Saya tahu kurma itu bukan milik kami, dan saya merasa berdosa karena tidak mampu mencegah anak saya memakannya. Namun, apa yang bisa saya lakukan? Anak saya kelaparan. Mendengar cerita itu, air mata Rasulullah mengalir tanpa bisa ditahan. Beliau begitu terharu oleh kejujuran, kesabaran, dan keteguhan hati Abu Dujanah dalam menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Di tengah ujian hidup yang berat, Abu Dujanah tetap berusaha menjaga agar keluarganya tidak mengambil sesuatu yang bukan hak mereka, bahkan dalam keadaan sangat membutuhkan. Rasulullah mengusap air matanya, lalu memegang tangan Abu Dujanah dengan penuh kasih. Wahai Abu Dujanah, ujar Rasulullah, engkau adalah orang yang luar biasa. Allah melihat perjuanganmu, dan insya Allah Dia akan memberimu pahala yang besar atas kesabaran dan kejujuranmu. Pagi itu, Abu Dujanah menyelesaikan ceritanya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air matanya mengalir deras. Wahai Rasulullah, katanya dengan suara penuh haru, ketika aku melihat anakku mengunyah kurma yang bukan miliknya, hatiku hancur. Segera, jari-jari tanganku kumasukkan ke dalam mulut anakku, mencoba mengeluarkan apapun yang telah ia makan. Aku katakan kepadanya, nak, jangan kau permalukan ayahmu ini di hadapan Allah di akhirat kelak. Anak Abu Dujanah menangis, kelopak matanya basah oleh air mata. Namun tangisannya bukan sekadar tangisan biasa. Itu adalah tangisan seorang anak yang benar-benar kelaparan. Abu Dujanah melanjutkan, aku berkata lagi kepada anakku, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu, nak. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan, dan aku kembalikan kepada pemiliknya, bersama kurma-kurma lainnya. Mendengar cerita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa menahan air mata. Pandangan beliau berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulia itu berderai deras, membasahi jenggot beliau. Perasaan kasih sayang dan empati yang mendalam terpancar dari wajah Rasulullah. Dengan lembut, Rasulullah bertanya, wahai Abu Dujanah, siapakah pemilik pohon kurma itu? Abu Dujanah menjawab, pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik, ya Rasulullah. Tanpa menunggu lama, Rasulullah segera mengundang laki-laki pemilik pohon kurma tersebut. Ketika laki-laki itu tiba, Rasulullah menyambutnya dengan senyuman, meski ada ketegasan dalam sorot mata beliau. Dengan penuh kelembutan, Rasulullah berkata, bisakah engkau menjual pohon kurma milikmu itu kepadaku? Aku akan membelinya, dan sebagai gantinya, engkau akan mendapatkan pohon kurma di surga. Pohonnya terbuat dari zamrud biru, disirami oleh emas merah, tangkainya dari mutiara putih, dan di bawahnya terdapat bidadari cantik sebanyak jumlah buah kurma yang tumbuh di sana. Namun, hati si munafik tetap keras. Ia menjawab dengan nada tegas, aku tidak mau menjual pohon itu kecuali dengan uang kontan. Aku tak ingin janji surga yang entah kapan akan aku dapatkan. Aku ini pedagang yang bertransaksi secara nyata, bukan dengan janji-janji. Di tengah percakapan itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu tiba-tiba datang. Dengan penuh semangat, Abu Bakar berkata, kalau begitu, aku akan membelinya. Aku akan menggantinya dengan 10 pohon kurma yang varietasnya jauh lebih baik dan tidak ada yang sebanding di kota ini. Si munafik yang tamak itu tampak girang. Baik, aku setuju. Aku jual pohon itu, katanya sambil tersenyum lebar. Setelah sepakat, Abu Bakar pun menyerahkan pohon-pohon kurma pengganti kepada si munafik. Kemudian, dengan senyuman, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pohon ini sekarang menjadi milikku, dan sekarang aku serahkan pohon ini kepada Abu Dujanah. Rasulullah memandang Abu Bakar dengan penuh cinta. Beliau berkata, wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung pengganti untukmu. Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bersyukur dan bergembira, sementara Abu Dujanah terharu hingga tak kuasa menahan air matanya. Ia bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah dan Rasul-Nya
atas rahmat yang luar biasa ini. Sementara itu, si munafik berjalan pulang dengan penuh rasa puas. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada istrinya, "Aku telah mendapat untung besar hari ini. Aku menukar 1 pohon kurma yang tak seberapa dengan 10 pohon kurma yang lebih baik. Pohon kurma itu tetap tumbuh di halaman rumah kita dan aku masih bisa memetik buahnya." Namun malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat si munafik tidur, keajaiban Allah terjadi. Ketika ia bangun keesokan harinya, pohon kurma yang sebelumnya berada di halamannya telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Tidak ada jejak bahwa pohon itu pernah tumbuh di pekarangan si munafik. Tanah di pekarangan rumahnya kini rata, seolah tak pernah ada pohon kurma yang berdiri di sana. Si munafik keheranan dan kebingungan. Ia hanya bisa diam terpaku, menyadari bahwa pohon kurma itu benar-benar telah menjadi milik Abu Dujana, bukan hanya secara duniawi, tetapi juga melalui kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga kejujuran, kehormatan, dan ketakwaan, meski di tengah ujian hidup yang berat. Abu Dujanah menunjukkan betapa besar tanggung jawab seorang kepala keluarga untuk memastikan bahwa keluarganya terjaga dari perkara haram, bahkan dalam kondisi kelaparan sekalipun. Selain itu, kemurahan hati Abu Bakar Asy-Syiddiq dan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kebajikan dan empati kepada sesama mampu mengatasi segala kesulitan. Keajaiban yang terjadi menjadi bukti bahwa Allah selalu membalas ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran dengan kebaikan yang lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.